Pemirsa, sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di rusun dekat Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola, yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrek dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 mobil hangus terbakar saat terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu saat sopir angkot berusaha memindahkan bensin dari tangki ke jerigen. Ayo, dorong. Ya, astagfirullahaladzim, nggak mau ada yang dorong. Mana saya dorong? Dua mobil dan sebuah angkot yang terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Suara ledakan kaca membuat panik warga. Percikan api diduga berasal dari aktivitas sopir angkot saat memindahkan BBM dari tangki mobil ke jerigen. Usai kejadian, sopir angkot kabur. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi berita duka. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali meninggal dunia Kamis pagi. Surya Dharma Ali tutup usia di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pukul 4:25 waktu Indonesia Barat. Jenazah Menteri Agama era SBY ini akan disemayamkan di Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Mendiang Surya Dharma Ali rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Pemirsa, sudah mengantongi SK, puluhan ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK langsung ajukan cerai usai dilantik. Motif pengajuan cerai bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah asmara. Belum lama resmi dilantik menjadi abdi negara. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 32 ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Cianjur, Jawa Barat, mengajukan permohonan cerai. Dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Cianjur, mayoritas pemohon adalah wanita sebanyak 27 orang. Motif pengajuan cerai pun bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga perselingkuhan. Hal serupa pun terjadi di Blitar, Jawa Timur. Di lingkungan Dinas Pendidikan, tercatat ada 22 permohonan perceraian yang didenominasi pegawai P3K. Mayoritas pemohon adalah perempuan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Sementara prosedur pengajuan perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan karena wajib mendapatkan izin dari bupati. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, acara sabung ayam berujung maut. Seorang pria tewas diserang ayam aduan yang dipasangi pisau di cakarnya.
Sejumlah warga di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sukasati, Denpasar heboh saat mengevakuasi korban Inenga S yang mengalami sejumlah luka. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diaduk dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang korban yang saat itu sedang menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke Kota Kembang, pemirsa. Seorang guru SMA N1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMA N1 Bandung bernama Ardi Rikardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu, pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa Ardi menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini keberadaan guru ekonomi SMA N1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran digantikan guru ekonomi lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.